Kisahnya begini Pak, Rasulullah SAW itu senantiasa selalu berusaha mencari tempat yang aman. Tempat yang aman untuk bisa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu dan dihalang-halangin. Salat sunnah sebelumnya pahalanya kata Rasulullah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Hari ini kita luangkan waktu kita senggangkan sedikit kesibukan kita untuk duduk sejenak, kumpul-kumpul sebentar untuk mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis yang mudah-mudahan dengan mendengarkan dan menyimak hadis Rasulullah SAW berikut ini bertambah keimanan kita dan tumbuh subur pula keilmuan di dada-dada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan di pagi hari yang berbahagia ini adalah salah satu kesempatan buat kita semua, kesempatan untuk menambahkan ilmu dan menumbuh suburkan keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganjar apa yang kita lakukan ini dengan limpahan pahala dan sebagai salah satu pemberat dari amal kita di yaumil mizan kelak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita Pak dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Hari ini masih hadis yang ke-22 Pak, ini hadis yang teramat sangat panjang, yaitu hadis dari Wa'an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaida Ka'ab bin banihi hina amyam, yang beliau ini merupakan anak dari Ka'ab bin Malik, salah satu anaknya yang menuntun beliau, yang menuntun sahabat Ka'ab bin Malik ketika beliau sudah berusia senja dan matanya telah buta. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik yuhadditsu bihadisihi. Aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan sebuah cerita, sebuah kisah, hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, yaitu kisah cerita tentang Ka'ab bin Malik yang tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perperangan Tabuk. Ya, kemarin sudah kita kisahkan perang Tabuk ini ya Pak ya. Kita sudah kisahkan kemarin, dan ini adalah perang terakhir yang diikutin, yang langsung dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang ini adalah perang dalam rangka balas dendam kepada orang-orang Nasrani waktu itu, ya, orang Nasrani waktu itu yang dipimpin langsung oleh Raja Herakl. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik, beliau berkata, lam takhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat. Aku tidaklah pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di dalamnya. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali hanya dalam satu perperangan, yaitu di perperangan Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Walaupun aku pernah tidak mengikuti Rasulullah SAW pada peperangan Badar. Ini sudah kita kisahkan juga perang Badar ya Pak ya. Ini perang yang dilakukan oleh Rasulullah yang awalnya tidak ada niat untuk berperang, tidak ada niat untuk menyerang orang-orang Quraisy waktu itu. Kabilah dagang mereka yang baru pulang dari Syam ya. Jadi nggak ada niat untuk berperang, hanya menjegat saja, untuk meminta mereka meninggalkan
barang dagangan mereka, ya barang dagangan mereka atau hasil dagangan mereka dari Syam itu. Ya. Dan ini dalam rangka untuk mengambil ya hak-haknya kaum muslimin yang mereka rebut juga dulu ketika orang-orang kaum muslimin hijrah ke Madinah. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Di perang Badar ini orang-orang yang tidak ikut, orang-orang yang tidak serta ya bersama rombongan Rasulullah, mereka itu tidak dicela. Mereka tidak dicela karena tidak mengikuti perang Badar ini. Dan Rasulullah SAW tidak marah kepada orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Kenapa Pak? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ya'ira Quraisy. Karena tujuan Rasulullah SAW itu keluar ke perang ke Bukit Badar ini, ya, ke lembah Badar ini, dan orang-orang muslimin tujuan mereka hanya untuk menghadang, menjegat orang-orang Quraisy. Ya. Jadi tidak ada tujuan niat untuk menyerang atau ingin berperang, enggak, hanya untuk sekedar menjegat orang-orang Quraisy. Akan tetapi hina jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'adin. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara pasukan kaum muslimin ya dan orang-orang Quraisy, musuhnya Allah Subhanahu wa taala, di lembah Badar ini, dan terjadilah perperangan. Padahal Rasulullah SAW tidak melakukan persiapan untuk berperang. Ini. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Dan aku juga, kata sahabat Ka'ab bin Malik, aku juga adalah termasuk dari orang yang ikut menyaksikan bai'atul aqabah, yaitu sumpah Aqabah, ya. Yang mana di sumpah ini kami berjanji, ya, kami berjanji setia, ya, kami berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk membelanya di dalam Islam. Nah, Bai'atul Aqabah ini Pak, ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Terjadi pada tahun 12 tahun kenabian, ya, 12 tahun kenabian. Kisahnya begini Pak. Rasulullah SAW itu senantiasa selalu berusaha mencari tempat yang aman untuk bisa beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu dan dihalang-halangin. Ya. Makanya beliau perintahkan para sahabatnya waktu itu untuk hijrah ke Abasyah. Abasyah itu Ethiopia sekarang Pak, Afrika sekarang itu. Para sahabat dimintakan untuk hijrah ke Abasyah, salah satu tujuannya ya agar para sahabat itu bisa beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan aman di negeri Abasyah. Karena waktu itu Abasyah dipimpin oleh seorang raja. Oleh seorang raja yang sangat baik, yang sangat bijaksana. Siapa nama rajanya, Pak? Siapa? Siapa nama raja Abasyah? Yang ulama menyatakan ya rajanya ini termasuk orang yang masuk Islam, beriman juga, ya, beriman masuk Islam. Dan ada ulama yang menggolongkan bahwasanya Raja Abasyah ini termasuk sahabat. Yang meninggalnya beliau, ketika Raja Abasyah ini meninggal, Rasulullah SAW waktu itu mengajak para sahabatnya untuk melakukan salat gaib. Kenapa Pak? Karena pada waktu itu tidak ada yang menyolatin raja ini, ya, dan beliau termasuk sudah masuk Islam. Masyarakatnya waktu itu, pembesarnya, semua para keluarganya waktu itu mereka telah beragama Nasrani. Raja siapa namanya Pak? Siapa? Raja siapa? Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Ini termasuk raja yang baik Pak. Beliau termasuk raja yang soleh, raja yang beriman, ya.